Selamat pagi. Harus semangat dong. Jadi ini BPOM dari berbagai daerah ya. Oke. Tadi Mbak Desilia jadi sudah tahu ya. Iya Pak. Peneroka itu perintis. Kita memang yang namanya kata itu kan mengikuti perkembangan manusia kan. Beberapa tahun yang lalu kita tidak mengenal kata kepo. Kita taunya penasaran kan, terus muncul kata kepo. Beberapa tahun yang lalu kalau ada teman saya akan bilang bahwa kamu sensitif banget sih. Sekarang kita bilangnya baper. Berapa tahun yang lalu orang tua saya bilang, coba itu suruh jongosnya. Sekarang kita panggilnya asisten rumah tangga. Apalagi mungkin apa, deputi. Dan deputi itu kan wakil ya pada dasarnya. Deputi rumah tangga, keren banget ya. Itu baru urusan kata. Kata ini kita gunakan untuk menggambarkan sebuah konsep. Ketika itu bentuknya fisik, gampang. Yang sulit adalah ketika bentuknya adalah non-fisik atau abstrak. Di luar dari itu, yang ini saya soalnya diminta untuk mengulur waktu, katanya materi saya baru dikirimkan ke atas. Kalau sudah siap materinya tolong beritahu ya. Jadi itu baru kata. Kalau kita lihat sewaktu kita menulis berita, menulis apapun lah, atau kita berbicara, pada dasarnya kata itu kan hanya mewujudkan satu konsep kan. Tetapi kemudian kita harus merangkainya menjadi sebuah kalimat kan. Kemudian kalimat itu juga kita gabung-gabung sehingga membentuk sebuah gagasan yang ingin kita sampaikan. Seperti hari ini, saya berbicara di depan Bapak Ibu, saya itu memikirkan bahwa saya harus memberikan materi tentang penulisan berita. Ketika saya menyusun materinya, itu saya akan membuat PPT. Dan sewaktu saya membuat PPT itu saya membayangkan bagaimana saya menyampaikannya. Ada bagian-bagiannya, ada bab-babnya, kalau di buku itu ada bab-babnya. Dan sewaktu saya menyampaikan itu saya ada kalimat. Itu disebut satuan bahasa. Satuan bahasa tanpa perlu dipelajari kita sudah tahu. Kita akan mulai dari satu gagasan yang utuh. Mau buat berita misalnya. Itu kan Bapak Ibu bayangkan kan? Oke. Beritanya tentang apa ya? Tentang BPOM Tangsel. Kalau saya nggak salah tadi saya ada contoh yang saya ambil dari Tangerang kata Tangsel. Terus dia mau menceritakan tentang kegiatan yang dilakukan. Bayangkan kan? Waktu menyusun, kalau kita membuat laporan, yang Bapak Ibu buat pertama-tama adalah bab pendahuluan. Betul kan ya? Bab pendahuluan isinya apa? Latar belakang. Tapi waktu Bapak Ibu buat berita, apakah Bapak Ibu akan membuat latar belakang? Enggak kan? Paragraf pertama dalam sebuah berita apa? Inti beritanya. BPOM Tangerang melakukan ini pada tanggal sekian. Cara ini dihadiri oleh sekian. Kan gitu ya? Itu namanya lead atau teras. Di sisi lain bisa jadi kita ingin membuat tadi antara laporan sama berita sudah beda. Di sisi lain kita akan membuat konten media sosial tentang kegiatan yang sama. Cara menulisnya juga akan berbeda kan? Nah itu disebutnya wacana. Selama ini kalau misalnya Bapak Ibu ingat yang disebut wacana itu adalah gagasan yang tidak terjadi kan ya. Contohnya Ramadan kemarin. Dari sejak awal Ramadan itu kita bilang bahwa nanti kita buka bersama bareng ya di grup alumni gitu ya. Sampai akhir Ramadan nggak kejadian. Nah itu wacana tuh. Sebenarnya yang namanya wacana itu segala gagasan yang dituangkan baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk pembicaraan. Ketika kita menulis ada tambahan. Sebelum kita merangkai wacana itu menjadi kalimat, kita akan membagi-baginya menjadi paragraf. Jadi setelah wacana ada paragraf, lalu kalimat, kemudian kata, dan tambahan lagi waktu menulis itu ada ejaan. Bagaimana cara kita menulis, dinya dipisah atau digabung, kemudian pakai huruf piring atau tidak. Kalau dilihat di sana kira-kira lebih sulit menulis atau berbicara? Nulis ya, karena kita mesti membagi paragraf, kita perlu memperhatikan bagaimana cara penulisan. Itu namanya berbahasa yang benar, sesuai dengan kaidah. Di sisi lain tadi Bapak Ibu lihat ya, topik yang sama, yaitu sama-sama tentang kegiatan yang dilakukan oleh BPOM Tangerang. Itu yang satu dituangkan menjadi laporan, satu lagi menjadi berita, satu lagi menjadi konten media sosial. Cara penulisannya berbeda-beda. Itu berbahasa yang baik. Masih ingat kan dulu kan kita selalu dibilang berbahasalah yang baik dan benar. Baik itu artinya sesuai dengan konteks, jenis tulisan dalam hal ini. Benar itu sesuai dengan kaidah. Salah satu pertanyaan yang paling sering diajukan kepada saya, kalau kita menulis konten media sosial harus menggunakan bahasa baku atau tidak?
Jawabannya dengan tegas, tidak. Kenapa? Karena bahasa media sosial itu adalah bahasa kreatif. Bapak Ibu, bayangkan kalau misalnya melihat iklan yang ditulis dengan gaya bahasa yang terlalu baku. Males kan kita ya? Apakah rambut Anda berketombe? Rambut Anda ketombean? Oh, lebih tegas kan? Kelihatan tuh bedanya tuh. Iklan itu masuk dalam laras bahasa kreatif. Namun, nanti juga yang mesti kita perhatikan adalah bagaimana citra yang ingin dimunculkan oleh media sosial kita. Itu ada istilah yang berbahasa baku tetapi tidak kaku. Mungkin nanti setelah ini kan katanya ada penjelasan tentang konten media sosial ya. Kita akan jelaskan lebih lanjut. Sebagai pembicara kedua, saya mendapat giliran untuk menyampaikan materi tentang penulisan berita. Dan karena tadi saya dapat bocoran dikirimi foto oleh teman-teman dari Narabahasa, panggungnya ternyata kayak di TEDx. Oke, saya harus mengubah sedikit presentasi saya karena tadinya saya pikir saya mau membuat sedikit simulasi. Jadi yang pertama-tama Bapak Ibu perlu ketahui adalah bahasa yang benar. Bahasa yang baik dulu, maaf. Tadi kan urutannya baik dan benar kan. Kita ketahui dulu konteksnya. Seperti saya sampaikan tadi, antara menulis laporan, menulis berita, dan menulis konten media sosial, itu caranya berbeda. Sekarang yang kita lakukan adalah membuat membuat berita. Penulisan berita itu termasuk ke dalam laras bahasa jurnalistik. Ini mungkin sebagian besar sudah tahu ya. Ini dilihat di sini, laras bahasa jurnalistik itu letaknya di tengah-tengah. Kalau selama ini yang kita dengar adalah berbahasa itu harus mengikuti KBBI, mengikuti EYD, itu berlaku 100% untuk penulisan yang di sebelah kanan dari tulisan jurnalistik. Tulisan jurnalistik lebih lentur. Lihat di sini, kalimat-kalimatnya pendek, kemudian kata yang digunakan populer, tetapi ejaannya harus tetap tertib. Nanti beda lagi dengan kasus media sosial. Media sosial itu lihat perbedaannya apa? Katanya lebih santai, kemudian ejaannya kreatif. Apa yang disebut dengan ejaan kreatif? Tanda seru dan tanda tanya, mungkin sering nemu ya, itu namanya interobang. Interobang itu digunakan di dalam iklan. Kalau di dalam berita kita pakai itu agar terlihat aneh. Nah, itu yang dimaksud dengan ejaan kreatif. Sisanya tetap mengikuti. Kita boleh melakukan eksperimen untuk urusan ejaan ketika kita menggunakan menulis untuk laras bahasa kreatif. Sisanya, bisnis, ilmiah, hukum, itu mau tidak mau harus patuh. Lanjut, apa saja produk jurnalistik? Saya sudah mengisi acara untuk beberapa instansi pemerintah ya, cukup banyak dari Biro Humasnya, dan jenis tulisan itu beragam. Yang terakhir itu untuk P2 Humas dari DJP, Dijen Pajak. Mereka itu sudah mengembangkan jenis tulisan menjadi ada tulisan khas, feature, dan ada pesona Indonesia. Itu menceritakan tentang keindahan alam dan kegiatan yang dilakukan oleh kantor perwakilan mereka di sebuah daerah. Saya nggak tahu BPOM mau membuat itu kapan, tapi mungkin itu akan perkembangan lebih lanjut. Tetapi saat ini yang Bapak Ibu buat itu lebih banyak adalah tulisan langsung, tulisan berita langsung namanya. Ketika membuat majalah, kita akan membuat artikel dan esai dan juga editorial. Nah ini perhatikan, jadi pada dasarnya kalau dalam bahasa Inggris itu tulisan jurnalistik dibagi dua, news and views. News itu berita, views itu opini. Bahasa Inggris enak ya, terimanya gampang, news and views. Kalau kita agak beda, berita dan opini. Berita ada berita langsung dan berita khas atau feature, itu dua jenis berita yang paling sering dan paling awal dibuat orang. Biasanya penugasan untuk pembuatan dua jenis berita ini berdasarkan pengalaman wartawan atau jurnalis. Berita langsung bisa dibuat oleh wartawan junior karena sifatnya adalah laporan pandangan mata. Sementara berita khas itu biasanya baru bisa dibuat oleh penulis senior karena bahasa yang digunakan itu lebih sastrawi. Contoh ini misalnya, BPOM Tangerang baru saja melakukan apa-apa, gitu kan ya, contohnya begitu. Kalau berita khas itu dimulainya dengan mengangkat karakter. Jadi contoh nih misalnya, Isti bingung, dia tidak tahu apakah obat yang dia gunakan ini memang benar-benar bisa dipakai atau tidak. Nah contoh seperti itu. Itu perbedaan antara berita langsung dengan berita khas.
ada karakter, ada emosi yang muncul di dalam berita khas. Kemudian ada berita mendalam. Berita mendalam ini adalah penggalian atau pendalaman dari berita langsung. Biasanya ini dibuat beberapa hari setelah berita langsung diterbitkan. Ini butuh riset. Kemudian ada berita investigatif. Investigatif kemarin sempat ramai ya, kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan RUU penyiaran, kan sempat mau dilarang oleh pemerintah ya katanya ya, cuman kemudian itu diprotes oleh Dewan PWI, Persatuan Wartawan Indonesia. Lalu opini itu ada artikel, esai, dan editorial. Ini biasanya ada di dalam majalah. Ini sekarang Narabahasa sedang membantu Humas BPOM untuk menyiapkan pedoman penulisan, termasuk di dalamnya majalah. Dan yang kami siapkan itu juga adalah pedoman untuk penyiapan majalah atau newsletter, bahasa Indonesianya Nawala. Ya kalau misalnya nanti BPOM daerah itu ingin membuatnya sendiri. Jadi ada panduannya nanti untuk membantu. Di dalam penulisan apapun, kita selalu melalui 3 tahap, yaitu penyiapan, penyusunan, dan penyajian. Sewaktu penyiapan, itu kita menggagas, merencanakan, dan meliput. Tahap penyiapan ini cukup penting. Nanti di pedoman itu kami juga akan mencoba menggambarkan bagaimana caranya Bapak Ibu membuat rencana peliputan berita. Sebenarnya, sewaktu kita ingin meliput sebuah berita, kita harus merencanakan beberapa hal. Kita berangkat biasanya dari gagasan, kegiatan, ada kegiatan dilakukan, atau misalnya ada peresmian sesuatu. Kita berangkat dari ide, dan kemudian yang harus kita perhatikan adalah ini beritanya layak atau tidak. Nanti saya akan ceritakan beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan untuk melihat kelayakan. Misalnya acara rapat internal, divisi atau biro SDM, itu kira-kira layak nggak jadi berita? Kurang layak ya, karena nggak ada manfaatnya buat masyarakat. Karena kita menyiarkan ini kepada publik, kita harus mencari, kita harus berangkat dari sudut pandang publik. Jangan berangkat dari sudut pandang diri sendiri. Apa kira-kira manfaat berita ini untuk publik? Kemudian kita juga memperhatikan tenggat dan sumber daya. Kadang-kadang kita ambisius ya, ingin buat berita yang panjang, lengkap, tapi waktunya tidak ada. Bapak Ibu kan juga mengerjakan hal lain ya. Jadi kita harus berusaha untuk optimal menggunakan waktu. Dan yang terakhir, kita melakukan peliputan. Untuk peliputan ini mungkin masih ingat dulu waktu melakukan penelitian, Bapak Ibu itu kan mengumpulkan penelitian gimana caranya coba? Waktu bikin skripsi. Pertama, kita diminta untuk membuat proposal penelitian. Kita disuruh baca rujukan sebanyak mungkin. Rujukan dibagi 2 atau biasanya. Buku dan makalah kan, hasil penelitian lain. Itu adalah riset dari dokumen, kita baca. Berikutnya yang diminta oleh kita adalah kita melakukan observasi, pengamatan di lapangan, eksperimen. Lalu kita juga diminta untuk ngobrol dengan orang. Itu adalah 3 cara untuk mengumpulkan data di dalam penelitian ilmiah. Sama, di dalam meliput berita, kita juga mendapatkan data dari 3 sumber itu. Kita membaca dokumen, kita bertanya kepada orang, dan kita melihat. Reporter, wartawan, itu adalah wakil pembaca yang datang ke lapangan. Dia harus bisa menangkap apa yang terjadi dalam sebuah peristiwa. Kalau kita lihat, indera kita ada berapa? 5. Masih ingat pelajaran SD dulu ya? Panca indera. Mata. Coba apa lagi? Hidung, telinga, lidah, dan kulit. Untuk merasa kan? Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Kalau misalnya disuruh menggambarkan seseorang, Bapak Ibu akan bilang gimana? Ketemu dengan orang, narasumber gitu ya. Bapak, terus dia sudah umurnya sudah agak sepuh, mungkin 50 tahun. Kayak kemarin saya pergi ke dokter THT. Saya bisa menggambarkan. Namanya Dokter Amang Surahman. Dokter Amang itu rambutnya putih, sampai ke alis-alisnya juga agak putih. Ketika beliau berbicara, itu suaranya sangat teduh. Karena mungkin terbiasa ya untuk menenangkan pasien ya. Terus kemudian saya nggak bisa mencium baunya ya karena agak jauh, dan saya juga pakai masker di rumah sakit. Saya tidak bisa merasakan beliau baik dengan lidah maupun dengan tangan, jadi itu nggak bisa digambarkan. Tapi untuk beberapa hal lain kita bisa melibatkan semua indera kita. Nah itu adalah yang dilakukan waktu observasi. Bapak Ibu meliput acara nih misalnya ya. Saya lihat hadirin yang datang itu terlihat cukup antusias. Itu kan menggambarkan perasaan kan.
jumlahnya sekian, bajunya berwarna-warni, seperti itu. Suasana ruangan cukup tenang, itu bisa digambarkan. Ya bau tengik nggak usah digambarkan lah ya, agak menyebalkan buat membaca. Cuman mungkin dalam tulisan lain itu bisa kita gambarkan. Wawancara, ngobrol, datang ke sebuah acara, kita ngobrol, tanya, gimana Pak, acaranya tadi seru nggak, dapat manfaat apa? Nah itu cara kita juga untuk bisa menggambarkan suasana. Nah ini yang harus kita latih. Jadi indera kita yang paling sering digunakan sebagai penggambaran itu mata dan telinga. Kan coba amati dengan mata dan telingamu, itu kan yang sering kita dapatkan ya. Sebenarnya ada indera lain yang juga bisa kita gunakan. Lalu kita menulis. Yang harus diperhatikan waktu menulis itu adalah bagian tulisan selalu terdiri atas 3 bagian. Pembuka, isi, dan penutup. Apapun itu. Saya balik lagi waktu bikin skripsi dulu. Kan ada 5 bab ya. Mungkin masih ingat. Ya ada yang mungkin berusaha melupakan skripsinya karena pengalaman buruk. Tapi saya akan ingatkan lagi. Pertama pendahuluan, kemudian yang kedua studi literatur, ketiga adalah metodologi, keempat hasil dan pembahasan, kelima kesimpulan dan saran. Coba perhatikan, pendahuluan, kesimpulan, dan saran. Itu sudah jelas adalah pembuka dan penutup. Di tengah-tengahnya, studi literatur atau kajian pustaka, kemudian metodologi, dan hasil dan pembahasan, itu inti utama tuh. Itu adalah bagian pembahasan atau bagian isi. Suatu kita membuat tulisan berita, sistematikanya agak berbeda. Nanti saya akan gambarkan. Bagian pertama disebut teras atau lead. Itu menjawab pertanyaan penting yang diharapkan oleh pembaca. Bapak Ibu mungkin sering sebel ya saat membaca tulisan sekarang nih, kalau berita di media sosial, Detik, Tirto, dan lain-lain, biasanya bagian depannya itu bertele-tele, betul nggak? Hal yang udah kita tahu dibahas lagi kan, nggak sesuai dengan judul. Itu cara mereka untuk membuat kita bertahan lebih lama. Karena mereka itu mendapatkan uang dengan semakin lama seseorang itu membaca sebuah berita. Tapi seyogianya sebuah tulisan berita itu dimulai dengan yang namanya lead atau teras. Kemudian baru tubuh utama dan terakhir ekor. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut di belakang. Nah, salah satu bagian penting dari tulisan itu adalah judul. Judul itu harus menarik. Untungnya sekarang sudah banyak cara untuk membuat judul yang menarik. Nanti saya akan sampaikan. Ini cara saya untuk membuat Bapak Ibu nggak ngantuk, biar nunggu-nunggu apa yang saya mau sampaikan. Kemudian yang harus diperhatikan juga adalah penyuntingan. Jangan langsung menganggap bahwa sekali kita menulis, tulisan kita itu bakal sempurna. Kita tetap harus melakukan penyuntingan. Ada 3 hal yang perlu disunting. Yang pertama substansi. Udah benar belum ini? Kayak kemarin, saya ada seorang teman saya tiba-tiba mau WA saya. Dia memang cermat sekali. Saya menulis tiap hari di blog. Kebetulan dia baca blog saya dan dia langsung protes. Udah, ini singkatan Polri, itu bukan Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia. Gila, kecil banget loh. Cuma lupa kata negara. Bapak Ibu mungkin nggak ngeh ya? Tahu nggak? Lupa juga kan? Ada kata negaranya loh. Nah, itu yang disebut dengan penyuntingan substansi. Kecil banget, cuman ya seorang editor yang bagus itu harus menyadari hal tersebut. Ada kata negaranya. Kemudian format. Kapan kita menggunakan huruf miring, huruf kapital, nah itu masuk dalam format. Dan terakhir kita menilai apakah tulisan itu sudah layak. Nanti akan kita bahas beberapa hal yang berhubungan dengan kelayakan. Dan terakhir adalah penyajian. Lanjut. Nah, ini tadi. Ini adalah hal pertama yang Bapak Ibu harus pikirkan sewaktu ingin menulis berita. Apa yang membuat berita ini layak? Paling tidak ada 8 hal. Penting. Penting itu sudut pandangnya bukan dari kita. Sudut pandangnya adalah dari pembaca loh. Ingat. Apa yang penting buat pembaca? Kemudian besar. Lingkupnya apa? Lingkupnya itu cuma 1 RT, atau lingkupnya itu per 1 provinsi, atau lingkupnya itu 1 negara. Itu akan berbeda. Kemudian aktual. Baru nggak? Berita kalau sudah seminggu mungkin sudah agak basi ya. Tapi kalau baru kemarin itu cukup layak untuk kita gunakan. Dekat. Nah, untungnya ini kan Bapak Ibu di sini kan berasal dari beberapa daerah ya. Berita dari sebuah daerah itu biasanya dekat dengan pembaca. Begitu mereka melihat misalnya pembaca di Jember, melihat di judulnya ada kata Jember, yang itu pasti akan penting buat mereka. Kemudian tenar. Usahakan selalu menonjolkan seorang tokoh yang cukup dikenal.
apakah itu kepala unit BPOM setempat, atau kepala BPOM, atau kepala daerah, itu yang ditonjolkan di dalam berita kita. Karena kalau itu cuma seseorang yang tidak dikenal, ya orang tidak akan tertarik untuk membacanya. Bapak Ibu kalau misalnya membaca, saya yakin ya, istri saya itu kadang-kadang setiap pagi itu kan dia selalu, bukan kadang-kadang, setiap pagi itu dia selalu menonton Reels. Terus saya tanya kan, kamu lagi lihat apa? Ini anaknya Raffi Ahmad lucu banget. Hah? Anaknya Raffi Ahmad? Dia malah ngapain? Dia lagi celoteh-celoteh. Terus pentingnya apa? Nggak ada, lucu aja lihatnya. Kalau anak tetangga, kamu mau nonton nggak? Nggak. Nah ini contoh bagaimana seorang anak Raffi Ahmad itu bisa menarik perhatian orang. Kan tenar kan? Nah itu juga harus diperhatikan. Kemudian manusiawi. Aspek manusiawi ini sangat menarik orang. Nah, ketika ada unsur sakit hati, ada unsur emosi, itu sangat menarik. Kontroversial dan emosional. Ini tiga yang terakhir, manusiawi, kontroversial, dan emosional. Ini aspek di luar fakta yang juga sangat menarik untuk membaca. Nah ini yang harus diperhatikan sewaktu kita membuat berita. Nanti besok kan kita ada tinjauan ya terhadap hasil yang dibuat oleh Bapak Ibu. Kita akan mulai nanti dari kelayakan tulisan. Apa yang membuat tulisan ini layak untuk dibaca? Berikutnya judul. Model judul itu ada beragam. Tidak ada satu judul yang kita ikuti hanya itu aja. Ada macam-macam. Ini ada yang dua variabel, ada yang kata kunci, ada yang satu kata, ada yang bentuknya verba, ada yang bentuknya kalimat, dan lain-lain. Nanti ini sangat beragam. Nanti saya akan berikan beberapa kiat untuk bisa membuat judul yang baik dan menarik. Kalau saya perhatikan judul yang digunakan saat ini sebagai berita di BPOM itu lebih banyak nomor 5, nomor 6, dan nomor 8. Betul? Ya, nomor 5, nomor 6, nomor 8. Ini kayak melihat kontestan ya ini ya. Nomor 5, 6, dan 8 bagus. Lanjut. Tapi harus diperhatikan bahwa ada beberapa judul lain yang bisa Bapak Ibu kembangkan. Gak usah takut. Nah, sekarang adalah sistematika tulisan. Ini sudah pernah disampaikan juga ya oleh teman-teman Humas BPOM bahwa tulisan berita itu mengikuti struktur piramida terbalik atau inverted pyramid. Bagian yang paling atas atau paling awal adalah bagian yang paling penting. Itu memuat informasi yang terpenting. Isinya itu 1 atau 2 paragraf pendek dan menjawab pertanyaan asdikamba. Ini bahasa Indonesia untuk 5W 1H. Apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi sudah tahu ya bahasa Indonesianya asdikamba, nggak usah pakai 5W 1H terus. Bahasa Indonesianya CFD apa? HBKB, Hari Bebas Kendaraan Bermotor. Belum tahu kan? Saya kasih tahu sekarang. Ada bahasa Indonesianya. Kontraflow bahasa Indonesianya apa? Lawan arus. Ada bahasa Indonesianya. Lanjut. Habis itu tubuh. Tubuh ini memuat informasi yang lebih lanjut. Ada detail, latar, dan segala macam. Yang harus diperhatikan di dalam tubuh berita, itu kita harus memuat kutipan langsung. Harus ya, saya bilang ya. Kenapa? Karena kalau tidak, pembaca akan mendapat kesan bahwa berita ini karangan kita. Dengan kita membuat kutipan, kita menunjukkan bahwa ini tuh kata orang lain loh, beneran. Nah, bagaimana cara membuat kutipan? Nanti ada detailnya, tapi secara umum, jumlah kutipan juga nggak boleh terlalu banyak. Secara tradisional, di dalam sebuah berita, itu jumlah kutipan itu hanya 2, biasanya. Ya. Atau kalau beritanya agak panjang, setelah 3 paragraf itu baru 1 kutipan lagi. Biasanya itu yang disampaikan oleh guru-guru penulisan jurnalistik. Tapi kalau kita lihat ya yang namanya tulisan kan bukan seperti ilmu pasti ya yang harus seperti itu. Kita bisa saja fleksibel, tetapi intinya adalah kutipan ada, tetapi jangan semua berita, semua tubuh berita isinya kutipan. Wartawan berarti nggak mikir kalau kayak gitu. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kalau semuanya kutipan, kalau kita tahu kan orang itu ketika berbicara struktur kalimatnya, pilihan katanya itu seringkali tidak baku. Jadi salah satu cara untuk menentukan apakah sebuah kutipan layak atau tidak kita masukkan, ini banyak kata tidak bakunya nggak? Kalau banyak, lebih baik kita buat kutipan yang tidak langsung. Nanti bagaimana caranya kita bisa lihat setelah ini. Setelah itu yang terakhir adalah bagian ekor. Ini bagian informasi yang paling tidak penting.
Biasanya salah satu kriteria yang Bapak Ibu bisa gunakan untuk menentukan mana yang ditaruh di tubuh dan ekor adalah kalau editor itu nanti kan akan menyesuaikan panjang berita. Di pangkasnya dia akan memangkas dari bagian yang paling bawah. Jadi bagian paling bawah itu bagian yang paling tidak penting. Nah, ini contoh pengutipan. Ada transkripsi, ada langsung, ada tidak langsung. Ini contoh ya. Ketika kita datang ke sebuah acara, terus kita mencatat, Bapak Ibu sering lihat wartawan itu mencatat-catat kan ya. Kalau dulu pakai kertas dan notes, kalau sekarang itu kebanyakan pakai ponsel. Ada juga direkam. Dia akan membuat transkripsi pengucapan. Untungnya saat ini transkripsi dengan menggunakan mesin itu jauh lebih cepat. Dulu waktu saya bikin buku, biasanya cara membuat buku itu dengan mewawancarai narasumber. Untuk mentranskripsikan hasil wawancara itu butuh mempekerjakan orang lain. Itu cukup mahal, 100.000 sampai 200.000 per jam rekaman. Sekarang dengan adanya alat transkripsi, ada banyak, nanti coba aja transkripsi bahasa Indonesia cari. Itu sudah cukup bagus, apalagi dengan bantuan kecerdasan buatan. Itu kita bisa melakukannya dengan harga yang lebih murah. Kalau saya nggak salah sejam itu ada yang menyediakan cuma dengan berapa pulsanya? Dia pakai sistem pulsa. Kalau nggak salah cuma 20 ribuan gitu, 1 jam. Nah, ini yang pertama, kutipan langsung. Contoh ya, saya tidak mau berkomentar banyak, jelas Edward saat ditemui di kantornya. Itu adalah yang di belakang, jelas Edward, itu namanya adalah label dialog atau dialog tag. Perhatikan cara penulisannya, bagian depan itu diakhiri dengan koma, yang harusnya pakai titik kan. Saya tidak mau berkomentar banyak, titik, harusnya begitu. Tapi karena ini adalah kutipan langsung dan diikuti oleh label dialog, kita pakai koma, ini masih satu kalimat. Di belakangnya jelas itu tidak ditulis dengan huruf awal kapital karena masih kelanjutan. Lalu yang tidak langsung, ya, Edward mengaku dia tidak ingin berkomentar banyak karena keputusan ada pada kepentingan. Jadi itu adalah pernyataan ulang dari sang wartawan, penulis. Mana yang dipilih? Dua-duanya bisa. Tapi biasanya yang kita gunakan untuk kutipan langsung itu adalah yang tidak terlalu banyak salahnya. Bagaimana caranya kalau ada kata yang kurang di dalam pernyataan narasumber? Kita bisa menggunakan tanda kurung siku. Tanda kurung siku itu artinya penyelipan kata tambahan. Nah, tadi itu adalah bahasa yang baik ya, sesuai dengan konteks yaitu penulisan berita. Teknik yang lain akan Bapak Ibu gunakan ketika membuat naskah dinas, ketika membuat konten media sosial, ketika membuat dokumen hukum. Beda sekali caranya. Tetapi ada satu yang sama, yaitu bagaimana kita menggunakan bahasa. Ada 5 satuan bahasa yang sama yang kita gunakan untuk semua jenis tulisan. Kita akan memperhatikan wacana, membagi paragraf, merangkai kalimat, memilih kata, dan merapikan ejaan. Nah, ini detailnya. Apa yang harus kita perhatikan dalam tiap satuan bahasa. Untuk membantu Bapak Ibu, ini ada beberapa rujukan kebahasaan yang dapat dilihat. Yang pertama namanya KBBI. Mungkin sudah familiar ya. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh dilanjut? Ini kamus. Alamat situsnya kbbi.kemdikbud.go.id. Nanti boleh dicoba lewat ponsel. Harap perhatikan untuk KBBI, banyak sekali situs KW. Karena perhatian keinginan orang untuk mencari rujukan kata itu kan besar sekali kan. Jadi ternyata laku ini dipalsukan. Lihat logo Kemendikbud. Alamat domainnya juga Kemendikbud. Di sini kita bisa mencari kata apa yang baku. Coba saya tes. Yang baku itu meterai atau materai. Pakai E dua semuanya ya, meterai. Bukan materai. Ikhtiar atau ikhtiar, pakai KH atau pakai H? Pakai KH ya. Tekad pakai D atau tekad pakai T? Pakai D kan. Ojek atau pakai K? Ojek. Tergantung, kalau semangat ojek. Enggak ojek. Yang baku itu. Nah, apakah kita harus menggunakan bahasa baku? Ini jadi pertanyaan. Contoh ya. Yang baku itu kaos, bukan kaos. Kita mau pakai yang mana? Kalau dalam berita, saya sarankan tetap menggunakan yang baku. Kalau dalam konten media sosial, mungkin bisa ada pertimbangan untuk menggunakan kata yang lebih familiar. Mungkin ya.
Tetapi secara umum pilihan kata baku itu tetap dipakai. Carinya di sini. Lanjut. Yang kedua adalah EYD. Mungkin sudah didengar, sekarang sudah versi 5. Ejaan .kemdikbud.go.id alamat situsnya. Lalu berikutnya Thesaurus, klik lagi. Sama Thesaurus Kemdikbud, ini untuk mencari sinonim kata. Kita bosan menggunakan kata bulan. Masih ingat? Sudah berapa lama Dian Sastro dan Nicholas Saputra berpisah? Ratusan. Purnama. Purnama itu kan bulan kan? Ada lagi sinonim purnama, Chandra. Ya deh, berarti bulan. Bulan-bulanan barusan. Bosan menggunakan kata tahun. Ada kata tarikh. Banyak. Kalau bosan juga menggunakan kata tarikh, ada kata yaum. Walaupun jarang dipakai, itu serapan dari bahasa Arab. Ya, wangsa juga bisa. Warsa, betul. Dasawarsa itu kan artinya 10 tahun ya. Nah, terus satu lagi adalah padanan istilah, pasti. Ini dari Kemendikbud juga. Di sini Bapak Ibu bisa mencari padanan istilah-istilah asing. Kita lihat wacana. Karena waktunya pendek, kita nggak mungkin membahas satu persatu ya. Saya gambarkan secara umum aja. Tadi kan saya sebutkan bahwa ada 5 tahap, yaitu penyiapan, penyusunan, dan penyajian. Itu semua kita lakukan sewaktu kita mau menyusun sebuah tulisan. Sewaktu kita menyiapkan tulisan, yang kita perhatikan adalah apa tujuannya dan bagaimana kita mengumpulkan bahan. Sewaktu menyusun, kita akan membuat draft pembuka, isi, dan penutup. Lalu waktu menyajikan, baru kita perbaiki bagaimana media yang kita gunakan dan format yang kita pakai. Saya bisa menyampaikan ini karena saya sudah kurang lebih 520 hari menulis setiap hari. Nanti bisa lihat blog saya ivananin.medium.com. Saya tulis apa saja. Terakhir yang saya tulis terbit tadi pagi itu tentang tulisan sekretariat lembaga peradilan. Saya hari Senin ke Jogja mengisi acara untuk MA, Mahkamah Agung, tentang kepada perwakilan dari daerah mereka dari berbagai pengadilan tinggi, dan mereka itu memiliki 3 tugas, yaitu membuat naskah dinas, membuat berita, dan membuat konten media sosial. Tuh 3 hal yang berbeda banget kan? Bapak Ibu juga mungkin mengalami itu ya sehari-hari ya, mesti membuat 3 hal itu. Nanti bisa coba lihat, nah mungkin itu berguna buat Bapak Ibu. Semua ini mesti kita lakukan. Jadi kita mulai dari ide, terus kemudian kita buat kerangka, dan kita menyiapkan. Satu pelajaran saya dari keharusan untuk menulis setiap hari adalah jangan menunda menulis. Kita itu sering menunda waktu yang pas. Ini lagi masih sibuk, nanti dulu. Gitu. Tulis aja dulu, bikin draft. Karena nggak ada yang akan memeriksa draft kita kok. Bikin satu draft, mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak. Itu kalau mau bikin pidato baru Assalamualaikum. Bikin draft ya, bagian pertamanya itu adalah inti utamanya kan. Apa yang mau kita sampaikan. Habis itu baru detailnya. Contoh, saya berikan contoh yang gampang aja. Sungai menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman purba. Orang-orang memanfaatkan sungai sebagai tempat tinggal untuk membantu kelangsungan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, keberadaan sungai yang terjaga pada zaman tersebut menjadi hal penting karena manusia masih bergantung pada alam. Bagus ya? Ini yang menulis anak SMP. Saya ambil dari lomba esai KLHK. Anak SMP menulis ini. Ya tentu saja sudah melalui bimbingan ya. Tapi yang bisa kita lihat di sini adalah sebuah paragraf itu dimulai dari satu ide, gagasan. Apa sih yang mau disampaikan? Dia mau menyampaikan bahwa sungai itu dari dulu udah ada. Dia awalnya kayak gitu dia bilang. Bahasanya diubah. Sungai menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman purba. Apa bisa kita tangkap di sini? Dari dulu sungai udah ada. Gitu kan sebenarnya intinya cuma itu doang kan. Cuman bahasanya disajikan dengan lebih bagus. Kalimat kedua, penjabaran lebih lanjut kan. Orang-orang apa sih manfaatnya sebagai tempat tinggal? Terus yang ketiga, penekanan lagi. Oleh karena itu, keberadaan sungai yang terjaga pada zaman tersebut menjadi hal penting. Yang kita perhatikan di dalam sebuah paragraf, ada beberapa hal. Gagasan utama ada satu. Gagasan utama itu bisa terletak pada awal paragraf, bisa terletak pada bagian akhir. Masih ingat pelajaran dulu? Paragraf yang gagasan utamanya di depan disebut paragraf deduktif, yang di belakang induktif.
Paragraf deduktif itu paragraf umum yang digunakan oleh manusia. Kita intinya dulu dijelaskan. Paragraf induktif biasanya kita gunakan untuk memberikan alasan lebih dahulu. Contoh paling nyata yang kita lakukan waktu sehari-hari itu kalau memberitahu orang di rumah kapan kita pulang. Kalau pulang cepat, aku pulang cepat hari ini. Kan? Kalau pulang terlambat, jadi gini. Kalau udah mulai dengan jadi gini itu udah pasti induktif. Jelaskan dulu latarnya apa, baru kemudian alasan intinya terakhir. Baik, jadi usahakan untuk membuat dengan paragraf deduktif. Paragraf deduktif boleh saja, walaupun lebih bertele-tele ya. Kemudian hubungkan antara bagian kalimat. Satu kalimat dengan kalimat lain itu boleh lanjut. Ada peralihan, pengacuan, pengulangan, dan penggantian. Ini yang diberi warna-warna ini. Kata sungai ini kita lihat diulang pada setiap kalimat, menunjukkan bahwa inti dari paragraf ini adalah sungai. Lalu ada yang diberi warna merah muda. Ini menunjukkan kata yang diganti. Jadi selain diulang, kita juga bisa mengganti biar nggak bosan menggunakan kata yang sama terus-menerus. Kemudian ada warna kuning, ini menunjukkan peralihan. Oleh karena itu, dengan demikian selanjutnya itu peralihan. Dan warna hijau ini menunjukkan pengacuan tersebut, itu, dan lain-lain. 3 karakter lain yang dari paragraf yang harus kita perhatikan adalah ketuntasan, keruntutan, dan konsistensi. Ini teorinya ya Bapak Ibu ya. Biasanya editor menggunakan ini untuk melihat apakah sebuah paragraf itu sudah benar atau belum. Lanjut. Kemudian setelah paragraf, tadi masih ingat? Kalimat. Warnanya berbeda. Warnanya macam-macam ya. Ini mungkin Bapak Ibu nggak pernah memperhatikan bahwa begitu kalimat yang kita buat dibaca oleh editor, mata editor tuh akan berubah seperti ini. Langsung melihat subjeknya apa, predikatnya apa, keterangannya apa, ya kan? Ya walaupun nggak berwarna-warna, enak banget ya kalau bisa ada warna-warna kayak gini ya Word ya. Waduh, bahagia banget. Sebenarnya ketika kita menyusun kalimat, kita kan menyampaikan pikiran kan. Yang harus ada dalam sebuah kalimat itu 2 unsur, subjek dan predikat. Coba ingat, saya makan, jelas gak? Jelas ya? Kalau cuma saya, gak jelas. Cuman makan, gak jelas kan? Tapi saya makan, jelas. Saya makan nasi, makin jelas. Ada objek. Saya makan nasi di dapur, makin jelas. Saya makan nasi di dapur dengan sendok bersama 2 teman saya sambil nonton TV dan makin pusing. Keterangan itu banyak sekali. Ada keterangan tempat, keterangan cara, keterangan waktu, keterangan alasan, keterangan sebab, macam-macam. Sewaktu kita berbicara, seringkali kita mengungkapkan kalimat yang menyertakan semua yang ada di otak kita. Karena kita takut lupa. Yang harus Bapak Ibu perhatikan, berbicara dan menulis itu berbeda. Sewaktu menulis, kasihanilah pembaca. Jangan masukkan atau jejalkan semua informasi sekaligus di dalam satu kalimat. Pecah-pecah. Kita timbang mana informasi yang paling penting, sisanya kita bisa hapus atau bisa pindahkan ke kalimat lain. Bagaimana caranya? Kita harus mengenali unsur-unsur kalimat. Ingat tadi, yang bisa kita buat, bisa kita pindahkan, itu adalah keterangan. Karena keterangan itu biasanya tidak terlalu penting. Yang penting itu subjek, predikat, objek. Itu yang paling penting. Dan ya warnanya ya. Sungai menjadi bagian dari peradaban. Ini aktif atau pasif? Aktif ya, karena menjadi. Orang-orang memanfaatkan, aktif atau pasif? Aktif. Yang kalimat berikutnya, keberadaan sungai yang terjaga pada zaman tersebut menjadi aktif. Karena manusia masih bergantung, aktif juga. Berita itu pada umumnya lebih mengedepankan kalimat aktif. Mengapa? Karena berita itu pada dasarnya melaporkan. Subjek pelaku harus jelas terlihat. Ini beda dengan ketika kita menyusun laporan atau ketika menyusun karya ilmiah. Di dalam laporan atau karya ilmiah, subjek pelaku itu tidak terlalu penting. Atau surat dinas deh. Bapak Ibu memilih atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih atau diucapkan terima kasih. Ada yang memilih kami mengucapkan terima kasih, ada juga yang memilih diucapkan terima kasih. Lihat bedanya. Kami
mengucapkan itu jelas siapa yang mengucapkan. Diucapkan nggak jelas, pokoknya terima kasih deh. Yang mengucapkan tetangga, yang mengucapkan Tuhan, terserah, pokoknya terima kasih. Apakah boleh di dalam masa dinas? Boleh. Dalam karya ilmiah, dalam penelitian ini ditemukan bahwa ada perbedaan antara faktor X dan faktor Y. Sering ya? Kalimat pasifik, kalimat aktif gimana? Dalam penelitian ini kami menemukan, penting nggak kaminya? Nggak terlalu penting. Karena buat pembaca yang penting temuannya apa? Nah perhatikan itu ya. Jadi kenapa sangat rewel itu pelatih untuk menulis berita bahwa ini ada penggunaan huruf kapital, huruf ini. Nanti ini beberapa sekarang waktu kami menyusun pedoman itu sambil kami akan coba lihat apa saja kesalahan yang sering dilakukan. Nanti akan disertakan di dalam pedoman dan itu nanti Bapak Ibu bisa gunakan sebagai rujukan. Lanjut lagi, lanjut sampai habis saja, sampai halaman terus lanjut. Nah, setelah ini yang cukup penting. Ini teorinya. Jadi inti dari yang saya sampaikan di sini bahwa berbahasa, menulis, berbicara memperhatikan dua aspek, baik dan benar. Baik sesuai dengan konteks yang kita bahas sekarang adalah konteks berita, benar adalah sesuai kaidah 5 satuan bahasa. Untungnya sekarang kita sudah punya alat bantu. Ini apa yang saya akan sampaikan ini sebenarnya terlarang untuk mahasiswa, tetapi ini sangat bermanfaat untuk pekerja profesional karena waktu kita pendek. Pertama, lanjut. Ini lanjut lagi sampai selesai. Jeda, pembatas, penyikat, dan pengapit. Lanjut. Ada yang sudah pakai ChatGPT? Oke. Satu hal yang saya titip kepada Bapak Ibu, setelah selesai menulis, draft jangan langsung dikirim ke editor. Masukkan dulu ke ChatGPT. Sejak 2 pekan yang lalu, ChatGPT meluncurkan ChatGPT 4o, namanya. Omni. Itu pinter banget. Udah jauh lebih pintar daripada ChatGPT Turbo yang rilis 6 bulan yang lalu. Saya yakin sebentar lagi makin lebih pintar lagi. Nah, sekarang salah satu yang sangat saya manfaatkan dari ChatGPT 4o itu adalah kemampuan dia buat mengedit. Kesalahan-kesalahan kecil yang luput dari mata kita, yang apalah artinya ini, itu bisa ditandai oleh ChatGPT. Jadi edit. Perintahnya ini, tolong rapikan tulisan ini. Cuma tolong rapikan ya. Perintah lain banyak. Bapak Ibu itu laporan kegiatan ya, pakai laporan kegiatan yang tidak diformat, cuma pendahuluan ini. Masukkan ke sana, tulis tolong buatkan siaran pers dari laporan ini, itu bisa. Cuma terlalu apa arti kita sebagai manusia kalau kita melakukan itu? Arti kita ada sih yang lain bisa kita kerjakan, tapi itu bisa. Cuma saya berikan dulu yang paling gampang, merapikan tulisan. Bedanya nggak banyak. Coba lihat ini. Ada beberapa perapian kecil nih, misalnya pada Kamis, koma, tanda kurung 18/04/2024 itu salah penulisannya. Nggak usah pakai koma, karena itu kan dalam tanda kurung. Tanda kurung itu sudah menunjukkan bahwa itu adalah alias. Jadi nggak usah pakai koma. Tolong rapikan perintahnya ini, tolong rapikan tulisan ini, lihat hasilnya. Sudah lebih rapi. Ini kebetulan tulisannya udah rapi, jadi nggak banyak yang dirapikan oleh dia. Tapi kalau ini masih berantakan, dan saya lihat dari BPOM lain itu banyak tulisan yang masih sangat berantakan, ini bisa dibantu oleh dia. Ini sudah sering saya ajarkan ke beberapa biro humas dari instansi-instansi lain dan sangat bermanfaat untuk mengurangi waktu kerja Bapak Ibu. Bisa mengerjakan hal yang lain, bisa pulang lebih cepat. Tapi sekali lagi tolong lihat lagi ya, jangan sama seperti kalkulator. Kalkulator itu kan digunakan untuk membantu kerja kita kan. Tetapi jangan menyerahkan diri ke haribahan kalkulator. Kita juga harus bisa berhitung sendiri. Ini juga kita gunakan untuk membantu. Setelah itu baca lagi dan kita bisa memperhatikan hal-hal yang mungkin luput dari perhatian. Lanjut. Nah, lihat. Tolong berikan 10 usul ide judul yang menarik untuk berita itu. Jadi udah kita tulis, sudah kita rapikan, terus kita ingin tahu judulnya kira-kira apa yang seru ya. Ya, BPOM Tangerang dorong intervensi pangan aman di program prioritas nasional. Bisa, main ya. Nah, ini boleh mau bilang minta 10 judul, mau minta 20, mau minta 100, terserah. Tapi ini akan sangat membantu kerja kita. Kita kan nggak sekreatif dia kan. Nah, dari situ tinggal dipilih mana yang lebih bagus. Jadi kalau diminta atasan alternatif judul, udah tahu caranya ya. Mau bikin 100, mau bikin 200, terserah. Ini bisa dilakukan dengan ChatGPT 4.0.
yang 3,5 nggak sepinter ini. Terus mau bikin caption media sosial, lihat perintahnya. Tolong buatkan caption yang menarik untuk kiriman IG dari berita itu, bahasanya tetap formal tetapi luwes. Ini perlu kita tekankan karena yang penting dari ChatGPT itu adalah perintahnya. Kalau kita tidak sertakan bahasanya tetap formal, itu dia akan buat bahasa seperti Gen Z. Ini kan bahasanya formal ya, tapi kita tekankan lentur. Kolaborasi untuk pangan aman. Oke ya, lumayan ya. Terus BPOM Tangerang berperan penting dalam merapat pembahasan program prioritas nasional yang bertujuan memastikan program pangan aman bagi masyarakat. Bersama lintas sektor terkait, kita berkomitmen dan seterusnya. Lagi-lagi ini adalah saran. Nanti minimal dengan bahan yang sudah ada, Bapak Ibu bisa mengembangkan lebih lanjut. Tapi nggak mulai dari nol. Itu lengkap dengan tagarnya ya, dia kasih tagar tuh kan, jajanan anak sekolah aman, pasar pangan, kolaborasi untuk kesejahteraan. Lumayan, bisa mempercepat pekerjaan kita. Jadi saya titip satu, sewaktu besok saya akan datang lagi untuk meninjau hasil kerja Bapak Ibu. Saya harap tidak ada kesalahan yang terlalu remeh. Karena Bapak Ibu harus memeriksa dulu ke ChatGPT. Minimal salah koma, salah titik, itu nggak ada lagi. Soalnya kalau nulis sendiri nggak dengan bantuan mesin, pasti ada aja yang dipisah dan yang dirangkai. Itu nyebelin buat editor. Ya tolong jaga perasaan kami. Terima kasih. Demikian dari saya. Lanjut. Ini pesan dari Narabahasa, kuasai dunia. Dengan bahasa, gagasan kita bisa kita sampaikan dengan lebih baik dan orang juga akan, citra kita di mata orang lain juga akan meningkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.